Kak Dika dikenal memiliki metode pengajaran yang efektif dan mampu menuntun siswa memahami nalar dan logika dalam menyelesaikan soal. Beliau juga memiliki trik cepat dalam membahas setiap materi pelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep sulit. Selain itu, pengalaman Kak Dika dalam berbagai proyek penelitian dan analisis data menambah kedalaman pemahaman ilmiah yang dapat diberikan kepada siswa, menjadikannya salah satu pengajar terbaik di Bimbelki. Oke, halo teman-teman, nama kakak Dika, kakak lulusan Fisika UI. Kakak mengajar fisika dan matematika. Kakak juga sering mengajar persiapan masuk perguruan tinggi SNBT dan persiapan masuk ujian mandiri PTN. Kali ini kita akan belajar mekanik atau motion ya. Nah, di motion ini di gerak lurus ya kalau seandainya kita kenalnya gitu ya. Jadi kita pertama itu berkenalan dengan konsep gerak lurus beraturan ya, atau GLB, gerak lurus beraturan. Sederhananya, gerak lurus beraturan itu adalah besar perpindahan benda terhadap waktu ya. Jadi V itu dinyatakan sebagai delta S per delta T gitu. Jadi delta S itu apa? Posisi akhir S final dikurang posisi awal gitu, SI inisial ya, dibagi dengan perubahan waktu yang dialami oleh benda tersebut bergerak ya. Jadi T final dikurang TI, atau biasanya SF dikurang SI dibagi T gitu, karena TI-nya biasanya dianggap 0 gitu ya. Jadi V kalau kita tulis lagi di bawahnya SF dikurang SI per T. Nah, ini adalah gerak lurus beraturan yang sudah kita kenal ya sejak SMP ya. Lalu kemudian ada konsep kedua yang sangat penting, yaitu gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi GLBB. Jadi GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di gerak lurus berubah beraturan ini, kita geraknya itu dipengaruhi oleh adanya percepatan ya. Jadi di sini di gerak lurus berubah beraturan ini, percepatan itu ada gitu ya. Percepatan itu sama dengan A gitu. Nah, kalau di gerak lurus beraturan tadi, di sini itu adalah A-nya itu sama dengan 0 ya. Di sini A tidak sama dengan 0 gitu. Oke, ada 3 formula yang paling penting di gerak lurus berubah beraturan, yaitu yang pertama adalah Vt sama dengan Vt itu adalah kecepatan saat T ya, Vi ditambah A dikali T gitu. Jadi Vi itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan yang dialami oleh benda, T itu adalah waktu yang di waktu benda tersebut bergerak. Yang kedua itu ada rumus Vf kuadrat ya, atau Vt kuadrat. Kalian bebas ya. Jadi Vf ya, Vf kuadrat itu adalah kecepatan akhir ya, final velocity, yaitu Vi kuadrat. Vi tadi adalah kecepatan awal atau velocity inisialnya ditambah 2 dikali A dikali delta S. Yaitu delta S itu adalah besar perpindahannya. Tadi kan kita udah tulis ya, di sini ada delta S. Rumus yang ketiga adalah besar perpindahan. Besar perpindahan itu delta S sama dengan Vi dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, ini adalah 3 formula yang akan selalu digunakan dalam menjawab problem-problem di soal mekanika itu, khususnya benda-benda yang bergerak. Oke, jadi konsep berikutnya yang akan kita pelajari adalah gerak vertikal ya. Gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini maksudnya adalah gerak di daerah medan gravitasi ya. Jadi karena ada, misalnya kalau kita di suatu permukaan tanah gitu, di bumi misalnya. Jadi kalau kita melempar, misalnya kalau kita melempar gitu ya, TI gitu. Nah, itu kita berarti kan karena dia di medan gravitasi, ada medan gravitasi gitu, yang arahnya ke bawah kan, G. Minus G ya, karena dia ke bawah ya. Jadi kita dengan karena percepatannya itu ada, yaitu sebesar minus G. Jadi pada gerak vertikal, 3 rumus kita ini itu kita aplikasikan ke konsep gerak vertikal gitu. Jadi di sini kan kita punya Vt sama dengan Vi ditambah Kt kan. Jadi kalau kita aplikasikan ke gerak vertikal, jadi kita punya Vt sama dengan Vi, karena A-nya itu minus G, minus Gt gitu. Nah, begitupun dengan Pf kuadratnya. Pf kuadrat sama dengan Vi kuadrat
minus 2G delta. Nah, biasanya kalau pada gerak horizontal itu perubahan posisi ya. Di sini karena kita ngomongin vertikal ya. Biasanya kan kalau kita ngomongin vertikal itu kita ngomongin ketinggian kan. Jadi delta H gitu ya. Jadi ketinggian gitu. Delta H itu adalah perubahan perbedaan ketinggian gitu ya. Perbedaan ketinggian. Lalu konsep yang ketiga adalah karena kita delta S kita ganti dengan delta H, maka delta H sama dengan VIT di minus ya, karena kan A-nya itu tadi minus ya, minus setengah G T kuadrat gitu. Jadi ini adalah 3 formula yang kita gunakan ketika kita menjawab problem gerak vertikal gitu. Tapi kita harus ingat bahwa kalau seandainya arah kecepatannya itu ke atas, nah ini kita harus catat nih. Kalau seandainya catatan ya, ini kita catatan. Kan kita tahu bahwa kecepatan itu besaran vektor ya. Jadi kecepatan ke atas, ini penting nih. Ini kita harus pakai. Oke, jadi kalau misalnya benda itu kalau kecepatannya ke atas gitu ya, kalau kecepatan arah ke atas gitu, arahnya ke atas ya kita nyatakan nilainya itu positif ya. Jadi kita sepakati bahwa kalau misalnya dia tuh ke atas, dia tuh positif gitu. Kan kalau misalnya di koordinat kartesian kan Y ke atas itu positif ya. Jadi kita sepakati aja gitu. Jadi dan di tengah itu adalah titik acuannya gitu, titik O-nya gitu. Jadi oke, gitu. Jadi kecepatan arahnya ke atas itu positif. Kalau kecepatan arahnya ke bawah berarti negatif nilai gitu ya. Jadi kecepatan arahnya ke bawah itu negatif gitu ya. Oke, jadi kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana menggunakan formulasi ini ke dalam beberapa soal gitu. Topik berikutnya kita akan membahas secara ringkas tentang gerak parabola ya. Gerak parabola itu apa sih? Gerak parabola itu adalah gerak yang bendanya itu gerakan yang menyerupai lintasannya itu berbentuk parabola ya. Jadi gerakan yang lintasannya berbentuk parabola. Biasanya apa? Biasanya kan kalau misalnya kita punya proyek meriam gitu, meriam gitu ya. Oke. Misalnya kita punya meriam gitu. Si meriam itu kan kita bentuk sudutnya, dia tuh punya sudut terhadap bidang datarnya kan. Jadi misalnya theta gitu. Oke. Jadi dan kita punya kecepatan awal itu di sini VI. Oke. Jadi dia bakal karena adanya medan gravitasi yang arahnya ke bawah, jadi medan gravitasi min G ke bawah, maka lintasannya itu akan berbentuk parabola gitu. Sampai dia jatuh lagi ke sisi yang lain gitu. Oke. Nah di sini dia si proyektilnya gitu atau pelurunya itu bakal mencapai suatu ketinggian maksimum gitu. Jadi ini adalah Amax. Nah, gerak parabola ini sebenarnya gerakan 2 dimensi ya. Jadi dia itu punya komponen gerak. Ini kalau misalnya kita perbesar di sini ya, kita pindahkan gitu. Kan dia punya V kan, VI gitu ya. Jadi pada sumbu vertikal dia punya kecepatan yaitu VIY gitu ya. Lalu di sumbu horizontalnya dia punya kecepatan VIX gitu. Nah, di sini kita bisa menguraikan komponen-komponen kecepatannya menjadi komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Jadi misalnya di sini gimana ya? Sini aja gitu ya. Sumbu X gitu. Di sumbu X kita lihat kan dia bergeraknya ke arah horizontal kan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di gambar ini, di arah horizontal itu tidak ada percepatan. Artinya A-nya itu sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, artinya apa? Dia itu gerakan lurus beraturan. Gerak lurus beraturan gitu. ILB, gerak lurus beraturan. Nah, jadi rumusnya apa ya? Udah VI X sama dengan, karena kecepatan awalnya VI dan di sini ada theta ya. Jadi kalau pada arah sumbu horizontal itu VI cos theta. Dan jarak mendatarnya X atau S gitu ya. VIX dikali T gitu. Jadi VI cos theta dikali T. Nah, ini adalah
dua rumus yang kalau misalnya kita mau mencari kecepatan pada arah mendatar atau jarak pada arah mendatar pada gerakan parabola. Oke, jadi tadi kan kita udah punya komponen di arah sumbu X kan. Sekarang komponen di arah sumbu Y gitu ya. Sumbu Y. Nah, di sumbu Y karena dia ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, jadi kita pakai GLBB vertikal gitu ya. Jadi GLBB vertikal tadi adalah VT sama dengan VI dikurang GT kan. Tapi di sini VI kita itu pada arah vertikal adalah VIY. Artinya VIY itu nilainya adalah di sini harusnya VIY ya. Jadi VIY itu nilainya adalah VI dikali sin theta. Jadi sebenarnya rumus kita itu menjadi, kalau kita tulis lagi, VT sama dengan VI sin theta dikurang GT gitu. Nah, begitupun dengan VF kuadrat gitu ya. VF kuadrat berarti VI kuadrat atau VI kuadrat berarti VI sin theta dikuadratkan dikurang 2G dikali delta H gitu ya. Lalu berikutnya delta H sama dengan VI sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat gitu. Dan ingat karena di vertikal ke atas, jadi di ketinggian maksimumnya kecepatannya itu 0 ya. Jadi kecepatan V di ketinggian maksimumnya di H max itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa kecepatan vertikal ke atas gitu. Vertikal ke atas di titik tertinggi besarnya sama dengan 0 gitu ya. Adalah 0 gitu, sama dengan 0. Jadi dalam kurung VF sama dengan 0 gitu. Tapi ingat kecepatan di titik tertinggi ya, ini harus kita garis bawahi gitu ya. Jadi kecepatan di titik tertingginya itu adalah sama dengan 0 gitu. Di soal di samping, in the drop tower shown, jadi kita punya gambar ya di sini. Container with experiment inside of them are fired upward inside a vertical tower. Jadi di suatu tower kita punya kontainer yang ditembakkan ke atas gitu ya. Nah, kontainernya itu move under the influence of gravity and eventually falls back to the bottom of the tower. Jadi karena si kontainernya itu bergerak di daerah medan gravitasi, pada suatu saat kan dia bakal jatuh lagi kan. Nah, terus most of the air is removed from the tower so that air resistance is negligible. Jadi di tower ini udaranya tuh udah dikeluarin gitu. Akibatnya hambatan udara ketika si kontainernya itu bergerak itu diabaikan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah container is fired vertically upward with initial velocity 48 meter per second. Determine the time that the container is in flight. Jadi kita punya di sini bahwa VI-nya itu adalah 48 meter per detik gitu ya. Kita ingat bahwa kalau kan vertically upward ya, jadi ditembakkan ke atas gitu ya. Jadi kalau ke atas dia tuh harus positif ya gitu. Jadi 48 meter per detik gitu. Yang ditanya itu adalah waktu si kontainernya itu di udara ya. Jadi dia terbang gitu ya. Nah, dari rumus GLBB kita punya GLBB vertikal ke atas, kita punya VT sama dengan VI dikurang GT gitu. Nah, kalau kita gambar situasinya, jadi ini kontainer gitu misalnya kan ya. Nah, ini kontainernya ditembakkan ke atas VI gitu ya. Nanti dia bakal jatuh gitu. Dia bakal suatu titik terus bakal balik lagi kan ke bawah gitu ya. Nah, kecepatan kontainer gitu, kecepatan benda ketika di titik misalnya di titik A gitu ya. Titik A ini titik B gitu ya. Ketika di titik B di titik A ya, di titik A itu sama dengan kecepatan awalnya gitu ya. Jadi karena kita VI sama dengan 48 dan VF-nya kan dia bakal jatuh lagi kan sampai ke sini lagi kan. Jadi VF-nya itu 48 juga gitu ya. Nah, tapi karena si kontainernya itu jatuh ke bawah, artinya kan kecepatannya itu ngarah ke bawah kan. Jadi VF-nya itu minus 48 meter per detik gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke rumusnya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin di gravitasi ya. Jadi gravitasi bumi, G itu kita anggap aja 9,8 gitu ya atau 10 gitu ya. 10 meter per detik kuadrat gitu. Jadi di sini kita bisa dapat VT sama dengan VI minus GT minus 48 karena VT-nya itu V final ya. Jadi kita bisa bilang bahwa kecepatan akhirnya itu adalah kecepatan dt gitu ya. 48 dikurang 10 dikali T gitu. Jadi kalau kita pindahkan ya, jadi minus 96 sama dengan minus 10T, berarti T-nya itu adalah 9,6 detik gitu. Jadi si kontainer itu di udara itu waktunya itu selama 9,6 detik gitu ya. Oke, soal berikutnya adalah batu dengan berat W dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0. Sepanjang perjalanan gerakannya, batu tersebut mengalami gaya gesek udara konstan sebesar F ya. Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh batu adalah, jadi di sini kita punya kecepatan awal
awalnya itu adalah fenol, lalu si batu itu dilempar ke atas kan. Jadi berat dulu ya, berat benda besarnya W. Nah, ada gaya gesek yang dialami oleh batu gitu ya. Jadi gaya gesekan sebesar W F gitu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan batu kita dilemparkan ke atas, jadi kita lempar ke atas sebesar V0 gitu ya. Ini batunya misalnya. Terus sepanjang pergerakannya kan dia bakal mencapai titik maksimum ya, ketinggian maksimum kan. Jadi Hmax gitu. Nah, di ketinggian H maksimum, VF-nya itu atau VT-nya itu sama dengan 0 ya. Oke. Tapi di sini si benda selain mendapatkan gaya tarik oleh bumi dengan percepatan G gitu ya, ada juga gaya gesek gitu. Jadi misalnya kalau ini ada batu, kalau kita ini punya batunya gitu. Jadi batunya kan bergerak ke atas V kan. Terus dia juga punya gaya gesek gitu ya. Ada gaya gesek gitu. Jadi ada F, ada gaya berat gitu kan. Nah, jadi si batunya ini mengalami percepatan yang diperlambat gitu kan ya. Tapi nggak sebesar G lagi, tapi udah bertambah lagi kan karena adanya F gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya F sama dengan M kali A, sigma F sama dengan M kali A itu adalah perlambatannya gitu, percepatan atau perlambatan gitu kan ya. Jadi W kan berat ya, jadi minus W arahnya kan ke bawah, minus W dikurang F kan juga arahnya ke bawah, dikurang F gitu, sama dengan M dikali A gitu ya. Jadi kita punya percepatannya itu adalah minus W dikurang F dibagi M gitu. Nah, salah satu rumus dalam gerak vertikal tadi adalah kita punya VF kuadrat sama dengan VI kuadrat dikurang 2 dikali A dikali ditambah 2A dikali delta S kan. Di sini kita bisa delta S-nya itu kita ganti dengan H gitu karena kita ngomongin ketinggian gitu ya. Jadi delta H. Nah, di titik tertinggi VF-nya itu 0 ya. Jadi kita masukkan 0 kuadrat kan 0 ya. Jadi 0 VI-nya itu adalah V0. Jadi V0 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya itu adalah minus W dikurang F per M. Jadi minus W dikurang F dibagi M gitu ya. Dikali delta H. Nah, delta H itu adalah dari titik 0 sampai ke titik tertinggi ya. Artinya kan sebenarnya delta H itu berarti kan sebenarnya kita bisa tulis delta H itu sebenarnya delta H itu adalah Hmax gitu ya. Karena kan dari H-nya sama dengan dari 0 sampai H kan gitu. Jadi kita tulis lagi 0 sama dengan V0 kuadrat dikurang 2W dikurang, atau kita bisa tulis gini ya. Kan minus kalau kita keluarkan minusnya kan minus 2 dikali W ditambah F dibagi M ya. Dikali Hmax gitu. Karena delta H-nya itu adalah Hmax gitu. Nah, pindah ruas 2W ditambah F dibagi M dikali Hmax sama dengan V0 kuadrat gitu ya. Nah, di sini kan ada M. M itu sebenarnya bisa kita tulis sebagai W itu rumusnya adalah M kali G. Oke. Jadi M sama dengan W dibagi G gitu ya. Jadi ini M di sini bisa kita ganti sebagai W dibagi G gitu ya. Oke. Jadi 2W ditambah F dibagi W dibagi G gitu. Sama dikali Hmax sama dengan V0 kuadrat. Jadi di sini kita punya 2 dikali F ditambah W dibagi W per G dikali Hmax sama dengan V0 kuadrat. Kita terus lagi ya. Jadi kita punya di sini 2 dikali W ditambah F dibagi W per G dikali Hmax sama dengan V0 kuadrat kan. Nah, ini tuh sebenarnya G-nya itu bisa kita pindah ke atas ya. Jadi 2 dikali G dibagi W ditambah F dibagi W dikali Hmax ya. Ini kita perbaiki, Hmax sama dengan V0 kuadrat gitu. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kita ubah lagi 2 dikali G W dibagi W ya enggak? Kalau misalnya kalian ingat di pecahan SMP gitu ya. F dibagi W sama dengan dikali Hmax ya. Dikali Hmax sama dengan V0 kuadrat gitu. Jadi bentuk yang kita inginkan, bentuk jawaban yang kita inginkan sesuai soal adalah 2G 1 ditambah F per W dikali Hmax sama dengan V0 kuadrat gitu. Jadi kita punya Hmax sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G pindah ke ruas ya, atau dikali inverse-nya gitu ya. 2G 1 ditambah F per W gitu. Jadi dari soal dengan hambatan F, ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda adalah V0 kuadrat per 2G dikali 1 ditambah F per W. Oke, jadi jawabannya E berarti. Oke, berikutnya kita akan membahas soal Olimpiade tingkat provinsi ya tahun
2010. Jadi di sini kita punya benda bermassa M mula-mula meluncur di atas lantai dengan kecepatan V0 dan benda tersebut lepas meninggalkan ujung lantai mendarat di ujung yang lainnya di titik A gitu ya. Diketahui koefisien gesek kinetis antara benda dan lantai adalah μs. G adalah percepatan gravitasi dan gesekan udara diabaikan gitu. Dengan menyatakan jawaban dalam M, μs, H, D dan G, tentukan kecepatan benda M sesaat setelah dari ujung lantai ya. Jadi kita perlu menggambar soalnya gitu ya. Jadi nomor 3 ya. Jadi kita punya tangga gitu ya. Jadi di sini ada bendanya, ada benda, terus di sini titik B, Terus di sini titik A gitu ya, titik A. Nah, benda tersebut kan kecepatan awalnya V0 ya. Jadi V0 terus dari ketinggian benda tersebut adalah 3D kan. Jadi di sini 3D. Terus dari titik sini sampai ke titik A itu adalah berapa tuh? 3D ya. Ini yang 3H ya. Oke. Ini 3H, ini 3D. Oke, kita nih. Nah, 3H. Jadi kan skenarionya di sini adalah ada gaya gesekan kan. Jadi ada gaya gesekan gitu. Jadi F gitu, mu F ya. Besarnya minus ya. Nah, kan bendanya itu tadi bergerak ya. Bergerak ke sana gitu kan, ke kanan. Terus dia bakal nyampe ke titik B ini kan. Jadi sampai ke sini. Terus di sini ada, katakanlah kita namakan kecepatan VB gitu. Nah, lalu setelah itu si bendanya itu bakal terus lanjutkan. Tapi karena dia itu ada medan gravitasi yang arahnya ke bawah, benda tersebut bakal mengalami gerakan jatuh bebas gitu ya, kayak gini. Jadi dia bakal sampai ke titik A gitu. Sini kan titik A kita tadi kan ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama itu adalah kecepatan saat dia meninggalkan ujung lantai kan, ujung tangga gitu ya. Oke. Jadi di sini kita yang soal A itu adalah VB, kecepatan VB-nya berapa gitu. Kecepatan di sini ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa dari sini ke titik B itu kan ada jarak sebesar S kan. Jadi kita bisa tulis VB kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS kan. Nah, kita perlu mencari A ya. Jadi kalau kita perhatikan di benda ini, kalau kita gambar lagi di sini, kan bendanya bergeraknya ke sana kan ya, sebesar V kan. Nah, nanti di sini ada gaya gesek gitu ya. Gaya gesek gitu. Nah, gaya gesek pada bidang datar itu adalah besarnya itu adalah F sama dengan mu dikali M dikali G ya. Jadi percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah M dikali A sama dengan mu dikali M dikali G gitu ya. Mu itu adalah gaya koefisien gesekannya kan. Nah, jadi kita punya A itu sama dengan, tapi ingat bahwa gaya gesekan itu negatif ya. Jadi kita harus negatif gitu ya. Jadi negatif A sama dengan mu S dikali G gitu. Jadi A itu sama dengan negatif mu S dikali G. Oke. Jadi VB kuadrat kita adalah V0 kuadrat dikurang, karena A kita itu adalah minus mu S kali G, jadi 2 dikali mu S dikali G dikali S gitu ya. Oke. Permasalahannya adalah kita masih belum tahu nilai S-nya gitu ya. Jadi kita simpan dulu aja gitu. Kita simpan dulu aja hasil kita ini, kita namakan persamaan 1. Oke. Lalu kita coba teknik yang lain gitu. Kita tahu bahwa di sini bendanya itu mengalami kecepatan VB kan, dan dia mengalami gerak horizontal gitu ya. Jadi dari B ke A dia mengalami dari B ke A gitu ya. Benda itu mengalami dua gerakan gitu ya. Benda mengalami dua gerakan. Dua gerakan yaitu gerak horizontal. Yang kedua itu adalah gerak vertikal gitu. Karena kan bendanya juga bakal jatuh kan, karena ada medan gravitasi gitu ya. Gerak vertikal. Nah, karena kita tahu bahwa dari B ke A itu jaraknya 3H, jadi kita punya 3H sama dengan VB ya dikali T gitu. Jadi kita punya T sama dengan 3H per B gitu ya. VB 3H per VB ya, 3H per VB. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 2. Lalu pada gerak vertikal, pada sumbu vertikalnya, ini horizontal ya, ini horizontal, ini vertikal. Nah, pada vertikalnya itu sebenarnya benda itu kan nggak ada komponen gerakan ke bawah ya. Artinya dia tuh gerak jatuh bebas ya. Pada gerak jatuh bebas, dari ketinggian 3H sampai ke tanah, itu rumusnya itu adalah T sama dengan akar 2H per G gitu. Oke, karena ketinggian kita itu adalah 3H, jadi kita punya 6H per G gitu. Oke, jadi dari sini kita bisa mendapatkan VB gitu ya. Oke, jadi kita punya tadi di persamaan 2, T itu sama dengan 3H per VB, jadi sama dengan akar 6H per G. Jadi kita punya hubungan 3H per VB sama dengan akar 6H per G. Jadi kalau kita tulis lagi di sini, tadi berapa? 3H per VB
3H per VB sama dengan akar 6H per G. Akar 6H per G. Jadi di sini kita bakal dapat VB sama dengan 3H dikali akar G per 6H gitu ya. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor A gitu ya. Jadi kita punya kecepatan ketika dia lepas dari ujung tangga ini sampai ke A itu adalah 3H dikali akar G per 6H gitu ya gitu. Jadi kita sudah dapat menjawab soal nomor B gitu ya. Nomor A gitu ya. Nah, sekarang nomor B. Oke. Nomor B itu kan sebenarnya apa? Sebenarnya tadi kan hambatan kan. Hambatan kan sebenarnya kita udah kita hitung ya. Yaitu B tadi kan hambatannya itu adalah, jadi ada hambatan yang arahnya ke melawan arah gerak kan ya, F kan ya. Jadi di sini arah geraknya kan V gitu. Dan kita udah kita hitung bahwa sigma F sama dengan M dikali A gitu. Dan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda ini di arah horizontal adalah gaya F. Jadi minus F sama dengan M dikali A gitu ya. Nah, selanjutnya kan F tadi adalah minus M dikali A, jadi ya kita hitung ya tadi ya. Jadi kita punya dapat A-nya itu adalah, jadi kita punya A-nya itu adalah minus mu S dikali G gitu. Jadi untuk menjawab soal nomor B kita udah kita hitung di soal nomor A tadi. Jadi A itu adalah minus mu S dikali G gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor C. Jarak yang ditempuh oleh dari titik asalnya sampai ke titik ujung tangga ini kan. Nah, di soal A tadi kita juga udah punya persamaan nomor 1 kan. Jadi kalau kita tulis lagi, oke, di soal nomor A tadi kan kita udah simpan ya, VB sama dengan VB kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 mu S dikali G dikali mu S kan ya. Ini tuh sebenarnya soal nomor A tadi ya, tadi belum kita hapus aja gitu. Nah, jadi kita salin dulu aja kali ya. Jadi soal nomor C itu kan tadi kita ditanyakan jarak dari sini ke sini kan, dan persamaan yang ada S-nya itu adalah persamaan kita yang tadi kita tulis di sana. Jadi VB kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali mu S dikali G dikali S gitu. Oke, ini supaya kita nggak bingung kita hapus aja ya. Oke, karena ini untuk soal B kan tadi. Nah, oke, VB udah kita jawab kan di soal nomor A tadi kan. Besarnya adalah 3H dikali akar G per 6H. Jadi bisa kita substitusikan aja gitu. Jadi kita punya VB tadi adalah 3H dikali G per 6H ya. Oke, 6H. Jadi VB kuadrat berarti kita masukkan aja nilainya. 3H dikali akar G per 6H dikuadratkan, ya nggak? Kan katanya dikuadratkan ya, sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali mu dikali G dikali S gitu ya. Nah, kalau ini kan dikuadratkan jadinya apa? 9H kuadrat dikali, kalau akar dikuadratkan akarnya hilang ya, jadi G per, ini supaya kita beda, G-nya gini aja ya, oke, per 6H sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali mu dikali G dikali S. Nah, ini selanjutnya kan masalah aljabar aja. Jadi kita pindah ruas aja gitu. Jadi 2 dikali mu dikali G dikali S sama dengan V0 kuadrat dikurang. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, kayak, atau kita tulis dulu aja kali ya. 9H kuadrat dikali G dibagi 6H. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya. Jadi sama-sama dibagi 3 ya. Ini kalau 9 dibagi 3 itu 3, 6 dibagi 3 itu 2. Jadi kita punya 2 dikali mu dikali G dikali S sama dengan V0 kuadrat dikurang 3H kuadrat dikali G per 2H. Oke. Nah, ya udah, ini kalau tinggal kita pindahkan aja kan. Jadi S sama dengan V0 kuadrat dibagi 2 mu G dikurang 3H kuadrat dikali G dibagi 2 dikali 2 mu G dikali 2H itu berarti 4 mu G dikali H gitu ya. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda dari titik asalnya sampai ke titik B itu adalah ini, udah kita hitung. Jadi S sama dengan V0 kuadrat per 2 mu G dikurang 3H kuadrat dikali G per 4 mu G dikali H. Oke, jadi seperti itu untuk soal nomor terakhir kita ini. Oke, jadi pada topik kita kali ini kan kita belajar mekanika ya, khusus di gerak gitu. Sebenarnya topik mekanika ini cukup luas ya. Jadi nggak cuman gerak, nanti ada gaya, ada momentum, ada energi gitu. Jadi untuk supaya bisa memahami mekanika dengan komprehensif gitu, kalian harus selain latihan belajar sendiri di rumah, kalian juga harus membiasakan memahami persoalan yang melibatkan perkawinan banyak konsep gitu ya. Dan fisika itu juga, kalian jangan lupakan fisika itu juga menggunakan matematika ya. Jadi perlu dilatih untuk aljabarnya dan latihan, intinya itu latihan gitu. Jadi semakin banyak kalian latihan, semakin kalian akan terbiasa menjawab soal-soal yang lebih sulit gitu ya.